Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekalian, saya dengan para pemirsa, dengan saudara-saudara sekalian, sampai saat ini masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa menggunakan sisa-sisa umur kita untuk selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berbakti kepada sesama dengan cara tolong menolong dan bantu membantu antar kita sekalian. Pada kali ini saya ingin menyampaikan tentang dua hal yang harus selalu menyatu. Yang pertama terkait dengan ikhtiar, kemudian yang kedua terkait dengan tawakal. Ikhtiar adalah merupakan satu usaha, adalah merupakan usaha yang semaksimal mungkin untuk kita mencapai sukses, untuk kita mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita sepakat bahwa semua orang berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk meraih sukses dan berhasil pada akhirnya. Itulah ikhtiar. Jadi Allah memberikan kekuasaan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk berbuat sesuatu, untuk selalu berinovasi, untuk selalu mempunyai terobosan yang baru. Kita mampu melakukan terobosan-terobosan itu, dan itulah yang namanya ikhtiar. Akan tapi sekalipun kita sudah mempunyai kemampuan ikhtiar, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lupa bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengembangkan usaha, untuk melakukan satu hal, kita harus ingat bahwa kekuasaan itu berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah artinya betapa pentingnya tawakal bagi kita. Kalau ikhtiar adalah usaha maksimal untuk mencapai apa yang kita inginkan, akan tapi ikhtiar dalam bentuk apa saja, pada akhirnya harus ada tawakal. Apa tawakal? Tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala sesuatu kepada kudrat dan iradah Allah, sehingga dengan demikian kita tidak patah. Banyak kadang-kadang orang yang melakukan sesuatu dengan gigih, akan tapi setelah tidak berhasil dia kecewa, dia bunuh diri, dia frustrasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semata-mata tidak ada pemasrahan terhadap apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa mempunyai kemampuan, padahal kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita bukanlah kemampuan kita. Itulah kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, saudara-saudara sekalian, mari kita sebagai khalifah, kita sebagai pemakmur, sebagai pelaku pembangunan di bumi ini berupaya semaksimal mungkin. Akan tapi ketika kita sudah melakukan upaya, kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, kita harus menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kita tawakal lalu kita bermalas-malasan, karena kita menyerahkan kepada Allah lalu kita menggantungkan diri hanya semata-mata pada kudrat iradah Allah. Kita tidak mempunyai usaha, kita tidak mempunyai upaya-upaya untuk melakukan terobosan, itu tidak boleh. Akan tapi setelah kita melakukan upaya, kita melakukan usaha semaksimal mungkin, tidak boleh lalu kita menepuk dada, inilah aku atas kekuatanku, sembari mengesampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah ketika pada masa Nabi dahulu, ada seorang sahabat yang membawa seekor unta mampir di masjid mau sholat berjamaah, lalu membiarkan unta tanpa diikat dengan tampar, tanpa diikat dengan tali. Sehingga ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa engkau biarkan seperti itu untamu tanpa diikat? Kemudian orang yang punya unta menyampaikan, biarlah
aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat berkata, iqil wa tawakkal, ikatlah kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Upaya, ikhtiar, dan tawakal harus selalu kita jalani bersama-sama, sehingga dengan demikian, dengan kekuatan Allah, kita akan menjadi kuat. Dengan kudrah dan iradah Allah, kita akan menjadi sukses. Akan tapi ketika kita tidak sukses, kita tidak boleh patah. Kenapa? Karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, tentu dengan doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.